Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Kusuma Putri dengan NIM 19 10 30 10 14 kelas 6A2. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang PNF. Yaitu yang pertama adalah PNF atau proprioseptik itu adalah penerima rangsang di dalam sendi dan juga di dalam tendon. Kemudian neuromuskular. Untuk neuromuskular itu adalah otot dan saraf yang menginervasi, kemudian facilitation. Untuk facilitation ini adalah efek yang ditimbulkan atau dihasilkan di dalam syaraf karena penerima rangsang berikutnya mempermudah timbulnya reaksi. Untuk filosofi dari PNF itu sendiri adalah serangkaian reaksi terhadap perangsang atau stimulus yang dimana itu bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fungsional tubuh. Kemudian prinsip-prinsip PNF. Untuk prinsip PNF itu ada 9. Yang pertama ada tahanan optimal, kemudian ada kontak manual, kemudian yang ketiga ada stimulasi verbal, kemudian ada visual feedback, kemudian yang kelima ada body position and body mechanic, kemudian yang 6 ada traksi aproksimasi atau tarikan dan penekanan, kemudian yang ketujuh ada iradiasi, kemudian 8 ada reinforcement, dan yang ke-9 ada pola gerak menyilang. Dan untuk prinsip-prinsip dari PNF itu sendiri, yang pertama ada teori perkembangan, kemudian yang kedua ada teori neurofisiologi, kemudian yang ketiga ada teori pergerakan. Di sini saya akan melakukan terapi. Yang pertama ada teknik Baik, untuk yang pertama di sini saya akan melakukan terapi dengan teknik tahanan optimal. Untuk tahanan optimal ini, yang pertama kita instruksikan pasien untuk tidur terlentang seperti ini, kemudian posisi terapis di samping pasien atau di samping bed, kemudian kita instruksikan pasien untuk tangannya seperti ini, tangannya lurus seperti ini, kemudian fiksasi kita ada di belakang punggung pasien seperti ini, kemudian kita instruksikan pasien untuk melawan tahanan dari tangan yang kita berikan. Jadi nanti Bapak tangannya diangkat ke atas melawan tahanan dari tangan saya. Apakah bisa dimengerti, Kak? Bisa kita mulai? Angkat, Pak. Tahan, dorong terus. Lurus, Pak, lurus. Relax. Terus kita ulangi sekali lagi, Pak. Dorong. Relax. Kemudian untuk yang kedua di sini kita bisa melakukan kontak manual, yang dimana kontak manual ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada rangsangan sensorik, kemudian yang rangsangan sensorik ini kita pastikan dulu pasien itu sadar dan bisa berkomunikasi dengan kita, yaitu refleks dari terstimulasinya otot dari pasien. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan diberikan di samping bed seperti ini, kemudian dilakukan dengan 2 tangan dari terapis, yaitu fiksasi di belakang dan 1 di area bening tangan pasien. Kemudian yang ke-6 yaitu kulit tidak boleh menimbulkan nyeri. Baik, bisa kita mulai, Bapak. Nah, untuk gerakan ini nanti menyilang ya. Bapak angkat tangan ke atas, Bapak. Kemudian relax, turunkan. Kemudian angkat lagi, Bapak. Terus. Kemudian relax. Kemudian lagi, Pak, dorong. Dengan relax. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada stimulasi verbal. Untuk di stimulasi verbal ini kita bisa menginstruksikan pasien dengan nada atau seperti perintah untuk pasien melakukan beberapa gerakan, dan untuk nadanya itu kita bisa menggunakan nada rendah. Kemudian ketika kita ingin nada rendah itu ketika kita ingin menstimulasi dari otot-otot dari pasien. Nah, untuk ketika kita ingin pasien melakukan atau melakukan tahanan, maka kita harus memberikan perintah yang jelas dan juga dengan suara yang lumayan lantang. Bisa kita mulai, Bapak? Yang pertama, angkat dulu, Bapak, pelan-pelan. Kemudian relax. Kemudian angkat lagi. Relax saja, Pak, relax. Kemudian angkat lagi dan relax. Nah, untuk yang dengan suara perintah yaitu baik, Bapak, bisa kita mulai dengan Bapak melawan tahanan dari saya ya, Bapak. Seperti ini kita angkat, Bapak, lurus, tangannya lurus, tahan, dorong. Kemudian sampai belakang, relax. Kemudian dorong lagi, Bapak. Relax.
Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan visual feedback. Nah, untuk di visual feedback ini kita bisa memperhatikan pasien apakah pasien itu mengalami kesakitan atau tidak pada saat kita melakukan gerakan-gerakan yang kita instruksikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan keadaan dari pasien ini apakah masih bisa diajak komunikasi atau juga tidak. Kemudian yang kelima ada body position dan body mekanik. Nah, untuk di body position dan mekanik ini terapis itu berdiri di dekat pasien, kemudian sehingga nanti kontak mata dengan pasien akan terjalin dan kita bisa berkomunikasi dengan pasien. Kemudian untuk tujuannya itu untuk memudahkan komunikasi tadi. Kemudian tahanan menggunakan tubuh dengan posisi tangan yang lurus. Untuk yang pertama yaitu bisa kita mulai Bapak. Nanti Bapak melawan tahanan dari tangan saya ya, Bapak angkat ke atas tangannya, paham? Ya, paham. Bisa kita mulai Bapak angkat, dorong terus, dorong, lagi full, relax. Kemudian kita mulai lagi Bapak, tahan, dorong, relax. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam yaitu traksi dan aproksimasi atau tarikan dan peregangan. Nah, untuk tarikan ini yaitu traksi itu adalah gerakan stretch atau stretching, kemudian aproksimasi itu adalah gerakan penekanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada iradiasi. Nah, untuk iradiasi ini adalah luapan impuls dengan lebih kuat yang dimana akan kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menyilang tetapi tanpa melepas tangan dari pasien. Kita mulai Bapak, nanti Bapak gerakannya seperti ini dulu, seperti ini dulu, ini, lalu ke samping seperti ini, kemudian balik lagi. Bisa dipahami Bapak? Baik, bisa kita mulai. Dorong Bapak, saya dorong ke atas, lurus, tahan, kemudian relax, kemudian kita sekali lagi Bapak, tahan, lurus, kemudian relax. Lagi Bapak tahan sambil kemudian relax. Sekali lagi Bapak, relax. Nah, untuk gerakan yang ke-8 yaitu ada reinforcement, yaitu penguatan ulang satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, gerakan menyilang secara berulang. Nah, seperti tadi ya Pak, bisa kita mulai. Relax, pelan-pelan dulu Pak. Kemudian tahan. Sekali lagi, relax. Kemudian lurus ya Pak ke atas. Bisa kita mulai. Tahan, kemudian relax. Kemudian lagi Bapak, tahan. Relax. Nah, untuk yang ke-9 yaitu adalah pola gerak, yang dimana pola gerak ini terdapat gerakan fleksi ekstensi yang dimana gerakan lurus menyilang kemudian lurus kembali. Jadi nanti Bapak lurus dulu seperti ini, kemudian seperti ini, bisa, kemudian menyilang seperti ini, kembali seperti ini. Bisa dipahami Bapak? Baik, bisa kita mulai ya Bapak. Dorong Bapak kanan tangan saya, dorong, kemudian relax. Lagi dorong, kemudian relax. Nah, sekarang kita ke gerakan menyilang ya Bapak. Kemudian dorong Pak tahanan saya, dorong, relax. Kemudian lagi Bapak dorong, relax. Untuk patang nggak? Kamu disambung. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam PNF. Nah, untuk teknik-teknik dalam PNF ini sendiri yaitu ada fasilitasi dan inhibisi, yang dimana fasilitasi ini berdampak pada otot agonis dan otot antagonisnya, kemudian untuk inhibisi ini berdampak pada otot antagonisnya. Nah, untuk fungsi dari teknik fasilitasi dan inhibisi ini adalah untuk meningkatkan relaksasi, kemudian untuk meningkatkan stabilitas sendi, kemudian untuk meningkatkan ROM, untuk bisa juga untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari pasien. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik PNF spesifik. Nah, untuk teknik PNF spesifik
pada pasien stroke ini bisa digunakan 3 teknik. Yang pertama ada teknik terlentang ke miring. Baiklah, kita bisa mulai. Oke, bisa. Apa benar? Apa ya? Jangkul apa tangan? Dapat mau kecilnya makan. Teknik dalam PNF yaitu yang pertama ada teknik fasilitasi dan inhibisi. Nah, untuk fasilitasi ini berdampak pada otot agonisnya dan juga otot antagonisnya. Kemudian untuk di inhibisi ini berdampak pada otot antagonisnya. Nah, untuk fungsinya dari fasilitasi dan inhibisi ini yaitu untuk meningkatkan ROM, meningkatkan relaksasi, kemudian meningkatkan stabilitasi sendi dan meningkatkan kemampuan fungsional dari pasien. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teknik spesifik dari PNF. Nah, untuk teknik spesifik dari PNF ini bisa kita gunakan 3 teknik untuk pasien stroke. Yang pertama ada terlentang ke miring. Baik, untuk langsung saja kita mulai ya Bapak. Untuk yang pertama nanti kakinya Bapak seperti ini, ditekuk dulu. Kita instruksikan pasien untuk menekuk kaki seperti ini. Kemudian tangan pasien yang sehat itu menyentuh bed bagian samping seperti ini. Kemudian ini berpegang di sini. Nah, nanti dalam hitungan ketiga saya akan mendorong Bapak untuk miring ke kanan. Bapak akan mengikuti arah gerakannya ya Bapak. Bisa dipahami? Bisa kita mulai ya Bapak. 1, 2, 3. Nah, untuk seperti ini. Kemudian untuk ketika pasien sudah dalam posisi miring seperti ini, kita bisa memberikan tahanan kepada pasien untuk gerakan ke belakang, ke depan, dan juga ke mau gerakan akan bangun. Baik, Bapak, nanti saya akan memberikan tahanan kepada Bapak. Bapak gerakan badan Bapak ke belakang ya Pak. Bisa dipahami? Bapak melawan tahanan saya? Bisa? Baik, kita mulai Bapak. 1, 2, 3. Relax, 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 relax. Kemudian lagi Bapak. 1, 2, 3. Relax. Baik, kemudian kita akan menginstruksikan pasien dari miring ke duduk. Nah, untuk dari miring ke duduk ini yaitu kita akan instruksikan pasien untuk menggeser kaki yang sehat ke kaki yang sakit seperti ini Bapak. Nah, kemudian nanti dalam hitungan ketiga saya akan membantu Bapak untuk bangun ya. Nanti ini Bapak seperti ini digunakan untuk tumpukan ya. Bisa dipahami Pak? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan terapi dari pasien duduk ke berdiri. Nah, untuk di pasien ketika sudah duduk ini kita akan memberikan kuncian pada area tangannya sebelah kanan dan kiri seperti ini. Kemudian fiksasinya di bagian elbow. Nah, kemudian kita akan instruksikan pasien untuk miring ke kanan dan juga ke kiri, lalu kita berikan tahanan. Baiklah Bapak, saya akan memberikan tahanan, nanti Bapak melawan tahanan saya ya Pak. Untuk yang pertama gerakan ke samping kiri dulu Bapak. Kita mulai, tahan. Kemudian sudah cukup, miring Bapak ke arah kanan. Miring. Nah, kemudian ke arah belakang ya Bapak. Kita mulai tekan dorongan, kemudian nah cukup, relax, kemudian ke depan, cukup, relax. Nah, kemudian setelah dari gerakan miring ke duduk ini, kita akan membantu pasien untuk dari duduk ke berdiri, yaitu yang pertama kita instruksikan pasien untuk menginjak salah satu kaki kita seperti ini. Nah, kemudian kedua tangan pasien itu di pundak kita seperti ini, dan kita geser untuk maju ke depan. Terus kita geser Bapak, cukup, badannya sudah. Nah, untuk kemudian instruksikan pasien untuk berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita akan mengunci salah satu kaki pasien ini untuk bagian yang sakit. Kemudian kita bisa menginstruksikan pasien untuk berjalan pelan-pelan, yaitu dengan mengangkat sisi kaki yang sehat terlebih dahulu. Diangkat Bapak pelan-pelan. Kemudian angkat lagi. Lagi Bapak. Aproximasi atau tarikan dan peregangan. Nah, untuk tarikan ini yaitu traksi itu adalah gerakan stretch atau stretching. Kemudian aproksimasi itu adalah gerakan penekanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada iradiasi. Nah, untuk iradiasi ini adalah luapan impuls dengan lebih kuat, yang dimana akan kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menyilang, tetapi tanpa melepas tangan dari pasien. Bisa kita mulai Bapak. Nanti Bapak gerakannya seperti ini dulu, seperti ini dulu, ini.
lalu ke samping seperti ini, kemudian balik lagi. Bisa dipahami Bapak? Bisa. Baik, bisa kita mulai. Dorong Bapak, tangan saya dorong ke atas, lurus, tahan, kemudian relax. Kemudian kita sekali lagi Bapak, tahan, lurus. Kemudian relax. Lagi Bapak, tahan. Sambil, kemudian relax. Sekali lagi Bapak. Relax. Nah, untuk gerakan yang ke-8 yaitu ada reinforcement, yaitu penguatan ulang satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Gerakan menyilang secara berulang. Nah, seperti tadi ya Pak, bisa kita mulai. Relax, pelan-pelan saja Bapak. Kemudian tahan. Sekali lagi. Relax. Kemudian lurus ya Pak ke atas. Bisa kita mulai. Tahan. Kemudian relax. Kemudian lagi Bapak, tahan. Relax. Nah, untuk yang ke-9 yaitu adalah pola gerak, yang dimana pola gerak ini terdapat gerakan fleksi ekstensi, yang dimana gerakan lurus menyilang kemudian lurus kembali. Jadi nanti Bapak lurus dulu seperti ini, kemudian seperti ini, bisa, kemudian menyilang seperti ini, kembali seperti ini. Bisa dipahami Bapak? Baik, bisa kita mulai ya Bapak. Dorong Bapak kanan tangan saya, dorong, kemudian relax. Lagi dorong, kemudian relax. Nah, sekarang kita ke gerakan menyilang ya Bapak. Kemudian dorong Pak tangan saya, dorong, relax. Kemudian lagi Bapak, dorong, relax. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.